Di bumi ini terdapat fenomena alam yang susah dijelaskan oleh nalar. Namun, keberadaan fenomena alam tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum adanya teknologi canggih yang diciptakan oleh manusia. Dan berikut adalah deretan fenomena alam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, dikutip dari sindanews.com. Yang pertama ada api di dasar lautan. Api di dasar laut memang ada kebenarannya. Hal tersebut merupakan fenomena alam yang terjadi di dasar laut di bumi. Api tersebut secara alami keluar akibat letusan gunung api di bawah laut. Melansir buku Miracles of Al-Quran and As-Sunnah, usai Perang Dunia II, ilmuwan menjelajahi samudera serta lautan guna mencari bahan mineral yang cadangannya hampir habis. Para ilmuwan pun terkejut dengan banyak pegunungan vulkanik yang terbentang di lautan yang mereka sebut sebagai pegunungan bawah laut. Gunung-gunung tersebut terbentuk akibat letusan dahsyat gunung berapi. Di kedalaman sekitar 1,6 km di bawah laut, lahar letusan gunung berapi dapat meleleh keluar serta memanas hingga akhirnya menyemburkan abu vulkanik. Fenomena api di dasar laut ini pun telah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 6 yang artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Fenomena kedua adalah dua air laut dapat bertemu tanpa saling menyatu. Fenomena dua air laut yang dapat bertemu tetapi tidak saling menyatu dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui oleh masing-masing. Fenomena tersebut terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Dalam Al-Jawir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, Tantawi Jauhari menjelaskan dua air tersebut merupakan air laut yang asin serta air laut tawar. Keduanya tidak dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Dua air tersebut tidak dapat saling menyatu karena adanya pembatas yang bersifat ilahiyah. Sementara, menurut para ilmuwan, fenomena tersebut karena adanya gaya fisika yang disebut tegangan permukaan. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan air dari laut yang bersebelahan tersebut mempunyai perbedaan massa jenis. Fenomena ketiga adalah sungai di bawah laut. Fakta mengenai sungai yang berada di bawah laut ini sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding serta batas yang tidak tembus. Fenomena alam tersebut pertama kali ditemukan oleh pakar oseanografi asal Prancis, Yves Cousteau. Saat itu, ia sedang melakukan eksplorasi bawah laut, tiba-tiba menemukan beberapa mata air tawar yang tidak dapat bercampur dengan air laut. Seakan terdapat dinding yang membatasinya, hal tersebut mendorongnya untuk mencari penyebab terpisahnya air tawar dan air laut yang berada di tengah lautan. Lalu ia pun menceritakannya kepada seorang profesor muslim terkait fenomena tersebut. Sungai di bawah laut ini kemudian diberi nama Cenote Angelita yang berada di Meksiko. Dan fenomena keempat adalah tumbuhan bertasbih. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44 yang berbunyi, langit yang tujuh, di bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka.
Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Pada 1981, Journal of Plant Molecular Biologists mengungkapkan penelitian terkait suara halus yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Suara tersebut berulang lebih dari 1000 kali setiap detiknya. Menggunakan teknologi yang canggih, suara itu pun akhirnya dapat dipahami dengan menyatakan lafaz kalimat tasbih. Seorang peneliti Muslim asal India ini kemudian mengatakan bahwa penelitian tersebut sesuai dengan surat Al-Isra ayat 44. Dan fenomena kelima adalah hujan es. Fenomena hujan es merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Fenomena hujan es disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 43 yang berbunyi, "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Menurut pandangan ilmu sains, hujan es terjadi karena adanya tumpukan awan cumulonimbus. Awan tersebut adalah bagian dari siklus hidrologi. Masya Allah, begitu hebatnya Allah menciptakan dan membuat semua yang ada di dunia ini. Semoga fenomena-fenomena tersebut membuat kita selalu mengingat kebesarannya. Sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami ya. Terima kasih dan sampai jumpa.